Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali kita bertemu kembali dalam latihan i'rab harian metode Tamis 2. Alhamdulillah sudah masuk kepada bagian kedua dalam surat At-Takwir, ya. Insya Allah selesai hari ini dan besok insya Allah mungkin sebelum Id, ya, besok kan 29 30 kan, insya Allah Ramadan 30 hari, jadi terakhir hari Sabtu, ya, insya Allah terakhir hari Sabtu di waktu subuh. Adapun pas waktu Idul Fitri mungkin libur dulu hari Ahadnya. Kemudian hari Senin ada lagi, apakah dia subuh atau isya nanti disarankan di grup. Nanti mulai, jadi kita hari Ahad libur, ya kan Id Idul Fitri. Nah, kemudian hari Senin mulai lagi, maunya itu ketika di hari Senin itu ba'da isya atau ba'da subuh, ya terserah, ya mau bagaimana, apakah ba'da isya atau ba'da subuh terserah, karena aslinya ini kan ba'da isya. Ini kan aslinya ba'da isya kan. Ketika Ramadan dipindahkan ke ba'da subuh. Nah, ketika hari Senin, hari Minggu libur, hari Ahad libur. Nah, hari Senin mulai lagi, apakah diadakan ba'da isya atau jam 8 begitu, atau ya, atau ba'da subuh seperti ini jam 5:05, jam 5:10. Nanti kok di grup, tolong itu di grup, ya. Jadi tinggal 2 hari ini, ya, jadi 29, 28, 29, 30, 3 hari, ya, hari ini, besok dan lusa untuk Ramadan, ya. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan membahas lagi, ya, apa namanya, bagian-bagian yang di bagian kedua, di pertemuan kedua ini, ya. Ya. Ada 2 bagian atau 3 bagian, ya, di sini. Jadi yang kemarin cuma 1 bagian. Nah, sekarang kita bahas sisanya, ayat 17 sampai 29. Ya, ayat 17 sampai 29. Nah, adapun yang apa namanya? Yang pada hari ini itu ada 2 bagian juga. Jadi cuman seluruh at-takwir dari ayat 1 sampai ayat 29 itu cuman 3 atau 4 bagian. Ya, Masya Allah, ya. Jadi cuman 3 atau 4 bagian. Nanti akan saya. Bagian kedua, melanjutkan yang bagian pertama kemarin, adalah ayat 15 sampai ayat 22, sumpah dan jawabannya. Nah, ini sumpahnya, fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ini adalah sumpah, kemudian dijawab dengan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsil makin muta'in samma amin, ya. Ini adalah jawaban dari sumpahnya. Kemudian jawaban dari sumpah ini terinci lagi, ya, ada maktufahnya, wa ma sahibukum bimajnun. Wa itu melanjutkan jawaban sumpah tadi, ya, melanjutkan la qaulu rasulin karim, ya. Jadi wa, ya, gitu, ya. Jadi lanjutan dari jawaban sumpah. Kemudian wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin adalah lanjutan dari ayat 22 itu, ya kan, wa ma sahibukum bimajnun, ya, kenapa dia bukan orang gila karena dia telah melihat Jibril ya, gitu. Kemudian langsung, ya, wa ma huwa ala ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, itu adalah itu maktufah pada, ya, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, dia adalah lanjutan di situ. Kemudian fa aina tadhhabun, nah disinilah ada perbedaan, apakah dia kalimat baru? Fa aina tadhhabun itu apakah fa itu istinafiyah atau dia fa melanjutkan wa ma huwa ala ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ya, jadi ini bisa jadi dia nomor 3, ya, fa in tazhabun.
dia bisa jadi dia istinafiyah itu, atau dia atof, atau dia melanjutkan maktufat dari 23, 20, 24, 25, ya, di situ ada ini. Bagaimanapun juga tidak ada masalah besar. Jadi karena memang ini, ya. Kemudian bagian baru ayat 27 sampai 29, ya. Ayat 27 sampai 29, ya. In huwa illa zikrur lil alamin, ya. Kemudian lil alamin dibadalkan dengan liman syaa minkum an yastaqim, ya. Liman syaa minkum an yastaqim. Jadi lil rabbil alamin liman, ya gitu ya. Liman itu badal dari lil alamin, ya. Lil alamin, ya. Jadi ia adalah peringatan bagi seluruh semesta alam. Liman khususnya lagi yang mau berlaku lurus di antara kalian, ya gitu ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi seluruh semesta alam. Nah, liman itu kan bagian dari seluruh semesta alam kan, ya. Kan peringatan bagi lil alamin, seluruh semesta alam. Semesta alam itu kan di antara semesta alam itu ada liman syaa kan. Di antara seluruh yang diperingati itu ada di antara mereka liman syaa minkum an yastaqim. Bagi orang yang ingin berlaku lurus, ya, yaitu bagi lurus. Kemudian lanjut, ya, ini harusnya istinafiyah bayan. Ini harusnya ini ke kanan ya, ke kanan sini dia ya. Dia istinafiyah bayan dari ayat 28. Ya, jadi itu. Wama tasya'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Ya, jadi itu istinafiyah bayani dari ayat sebelumnya dari ini, ya. Kamu, ya, nanti insya Allah dibahas, ya. Jadi bukan di sini tempat ini, cuman membahas bagian-bagiannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sekarang sudah di bagian kedua ini ada beberapa bagian, jadi dipisah-pisah dulu biar tidak full macam tadi full. Jadi di ini bagian 15 kita bahas dulu sumpahnya. Ya, di bagian kedua ini kita bahas dulu sumpahnya, ya. Bahas dulu sumpahnya ayat 15 sampai 18. Ya. Ya. Nah, untuk lagi-lagi untuk yang Facebook dapat keistimewaan untuk di Zoom. Jadi saya zoom lagi. Ya, sehingga jelas. Jelas ya. Ya. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, ya. Fa istinafiyah, la nafi, itu ada nafi itu kecil sekali ya. Uqsimu bil mudhari, ya. Domirnya ana itu ada domir ana sekaligus menjadi fa'ilnya, ya. Mudhari marfu, ya, mudhari marfu, ya. Kemudian bil khunnas al jawaril, sumpahnya bil khunnas, jar majrur muta'alliq terhubung ke uqsimu, ya. Uqsimu. Al-jawari dan al-khunnas adalah sifat dari al-jawari al-khunnas adalah sifat dari al-khunnas, ya. Khunnas punya 5 sifat di sini. Sifat pertama al-jawari. Sifat kedua al-khunnas, ya. Kita bahas dulu semuanya ya. Jadi sampai 5 sumpah ini selesai baru kita bahas satu-satu. Atau kita bahas langsung sekarang. Gimana? Kita bahas sekarang saja dulu ya. Uqsimu fala uqsimu bil khunnas al jawari al kunnas, ya. Jadi ini adalah sumpah yang nanti jawaban dari sumpah itu akan datang di ini di apa namanya setelahnya, ya. Jadi akan datang setelahnya. Ini Mas, mohon maaf ini masih agak lama, ya. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, ya. Dari Allah bersumpah, ya, dari Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah pernah membaca at-takwir ini dalam sholat subuh. Ya, Rasulullah membaca at-takwir ini dalam sholat
subuh. Ya, jadi eh, para sahabat mendengar bahwa beliau membaca sholat ini pada sholat subuh. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya, juga dengan sanad yang sama. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, apa makna dari ya khunnas? Ya, apa makna dari khunnas? Ya, eh, yaitu bintang-bintang. Ya, yaitu bintang-bintang. Al-Jawari dan Al-Kunnas, ya. Al-Jawari adalah eh, tenggelamnya, ya, dan Al-Kunnas adalah terbitnya. Eh, jadi bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-Jawari, ketika dia eh, yaitu dalam keadaan dia apa namanya? Bintang yang tenggelam. Al-Kunnas, Al-Jawari bintang yang tenggelam, Al-Kunnas dan yang tampak, yang menampakkan diri. Jadi itu sifat kan. Jadi bintang yang tenggelam dan bintang yang menampakkan. Adapun penafsiran lain, dan ini sahih sanadnya, disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya inilah yang di penafsiran yang sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Meskipun demikian, sebagian ulama lain berpendapat bahwa justru yang dimaksudkan di sini adalah sapi liar, ya, ya, bersumpah, ya, bil khunnas. Khunnas itu sebagian, ya, berpendapat kalau dia adalah seperti mana diriwayatkan dari Umar, yang dimaksudkan adalah sapi, ya, sapi. Sapi yang bersembunyi di bawah naungan, ya. Al-Kunnas, sapi yang bersembunyi di bawah naungan. Jadi kan kalau di situ kan bersembunyi kali tadi bintang yang bersembunyi dan bintang yang nampak kan. Kalau ini. Meskipun demikian, Imam Ibnu Jarir memilih, dan ini berarti ada perbedaan penafsiran ya dari para sahabat. Jadi Imam Ibnu Jarir sendiri lebih memilih bahwasanya itu bintang yang tampak dan bintang yang tersembunyi. Bintang bersumpah dengan bintang yang tampak dan yang tersembunyi. Sifat pertama yang tampak, sifat kedua yang tersembunyi, ya. Yang tampak dan yang tersembunyi atau terbenam, ya. Kemudian masuk lagi wal laili idza as'as, ya, wal laili idza as'as. Jadi wal laili melanjutkan dari bil khunnas, ya, melanjutkan sumpah. Ya, di situ melanjutkan sumpah al-atfu terhadap al-khunnas. Jadi jernya itu karena ada bi, melanjutkan bi al-khunnas. Ya. Di situ ada hal yang dikira-kira. Jadi ada idza as itu dzaraf madzruf, ya, atau syarat, ya, yang terhubung kepada hal dari al-lail, ya, terhubung kepada hal dari al-lail, ya, terhubung kepada hal al-lail. Malam dalam keadaan bagaimana? Ketika, ya, gelapnya, ya. Malam dalam keadaan seperti apa? Ketika meninggalkan gelapnya, hampir meninggalkan gelapnya, ya. Ya. Ya, maka di sini terjadi perbedaan pendapat lagi. Apakah makna as-as? Apakah telah gelap atau telah muncul? Ya, ketika malam itu Hasan al-Basri mengatakan apabila malam sudah menutupi manusia, ya, atau ketika dia gelap mau muncul atau dia mau meninggalkan kegelapannya, ya. Nah, ini perbedaan pendapat, ya, atau udah mau pergi malamnya itu untuk masuk ke waktu subuh. Karena di sini setelahnya ini ada tentang demi subuh yang fajarnya mulai menyingsing. Jadi itu ketika peralihan antara
berakhirnya malam dan maksudnya waktu fajar. Jadi di sini sumpah di sini itu peralihan antar masuknya waktu malam, ya, berakhirnya waktu malam dan masuknya waktu fajar. Ya, dan ini lebih kuat, ya. Jadi ini lebih kuat, ya, lebih kuat penafsirannya, ya. Itu sehingga selanjutnya cocok dengan selanjutnya wasubhi idza tanaffas, ya, sama persis. Wa melanjutkan khunnas tadi, lail, melanjutkan lail lagi kan, lail melanjutkan khunnas, subhi melanjutkan lail, ya, melanjutkan lail ma'tufah. Maka karena lail dia ada dari dari khunnas, maka subhi juga jadi majrur karena lail majrur, ya. Jadi intinya ujung-ujungnya ke bi al khunnas itu, ya. Nah, kemudian idza tanaffas, ya, dzaraf madzruf, ya, atau syaratnya dalam bentuk dzaraf kan terhubung muta'alliq kepada hal dari as-subhi. Hal dari as-subhi. Nah, ini seperti firman-Nya dalam surat Al-Lail yang sudah kita ini di antara malam dan siang, antara malam dan fajar dan pagi, rentetannya walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla wadduha walaili idza saja, ya. Kalau bukan dari peralihan dari malam ke siang, Allah bersumpah dari siang ke malam, ya. Kalau di sini peralihan dari malam ke siang, dari malam ke subuh. Dalam Al-An'am falikil isbahi wa ja'alal laili sakanan, ya. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, ya. Ya, ya. Kemudian washubhi idza tanaffas, apabila fajar sudah terbit, ya. Apabila fajar sudah terbit. Jadi inilah sumpah, ya, bersumpah dengan bintang ketika dia datang dan ketika dia terbenam, ketika dia pergi, dan bersumpah dan lagi-lagi di sini ketika Allah bersumpah dengan makhluknya maka itu terserah Allah. Adapun makhluknya hanya boleh bersumpah dengan atas nama Allah, tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah, harus bersumpah dengan Allah kalau makhluknya. Kalau Allah terserah dengan berbuat sebagaimana yang dia kehendaki. Kemudian walaili, kemudian Allah bersumpah dengan malam ketika hampir meninggalkan kegelapannya, washubi idza tanafas, dan ketika subuh, ya, sudah masuk. Ya, ketika subuh sudah masuk berarti mulianya antara waktu di akhir malam dan di awal subuh. Ya, inilah dua waktu yang mulia karena di akhir malam kita diperintahkan untuk banyak beristighfar di waktu sahur, ya. Akhir malam itu sahur. Jadi antara azan subuh dan sebelum azan subuh, waktu-waktu sebelum azan subuh setengah jam, 1 jam sebelum subuh, itulah waktu-waktu yang diperintahkan untuk kalau belum sholat malam silahkan sholat malam, ya. Kalau misalkan apa namanya sudah sholat malam, maka di waktu itu digunakan untuk beristighfar. Wah, yaitu karena sudah kebiasaan para orang soleh dari terdahulu ketika subuh mereka beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, ya. Dan di waktu sahur, yaitu di waktu akhir malam, yastaghfirun, mereka beristighfar, ya. Jadi itu di sini adalah dua waktu yang mulia. Ketika subuh waktu mulia lagi, ya. Awal hari di mana yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian jawaban sumpah, ya, ayat 19 sampai 21. Innahu laqaulu rasulin karim, ya. Ya, sungguh, ya, jumlah ini dulu kita bahas, jumlah ismiyah diawali innahu menjadi isim inna, qaulun menjadi khobar inna, lam dengan lam sebagai taukidnya. Lam sebagai taukidnya. Lihat lagi kalau sumpah ketika jumlah ismiyah awalannya inna untuk mubtada, untuk isimnya, dan khobar inna didahului oleh lam taukid. Ya, jadi ketika menjawab sumpah, karena sumpah itu tegas, maka jawabannya dipertegas lagi, ya. Maka jawaban dipertegas juga dengan tambahan lam sebelum khobar inna. Ya, rasulin karimin,
Ya. Qaulun rasulin adalah mudhaf ilaihi. Nah, qaulun rasulin mudhaf ilaihi. Karimin adalah sifat dari rasulin. Ya, karimin itu sifat dari rasulin. Ada beberapa sifat di sini. Ada 5 sifat di sini. Ya, ada 5 sifat di sini dari rasulin. Ya, ada 5 sifat dari rasulin, yaitu malaikat Jibril. Sesungguhnya ia adalah firman Allah, ya, yang dibawa oleh Rasulin Karim, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, lanjut. Kemudian sifat lagi, sifat Jibril, zi kuwatin indazil arsil maki. Ya, jadi ini adalah sifat kedua dari malaikat Jibril. Ya, dalam dalam apa namanya? Dalam mohon maaf ya. Jadi yang ini dulu, dibahas dulu. Rasulin Karim, ya. Jadi malaikat mulia. Jadi Jibril malaikat yang sangat mulia, zi quwwatin inda zi al-arsy makin, ya. Jadi makin itu masih sifat dari Rasulin, masih sifat dari malaikat Jibril. Sifat pertama adalah karimin, sifat kedua zi quwwatin. Jadi malaikat yang mulia, yang paling mulia, ya, jadi pemimpinnya para malaikat zi quwwatin, dan punya kekuatan, ya, punya kekuatan, ya. Dalam dalam An-Najm dibilang allamahu syadidul quwa dzu marratin, ya. Ya, jadi Al-Qur'an tersebut diajarkan kepada Rasulullah oleh syadidul quwa, oleh Jibril yang sangat kuat, dzu mirratin, yang juga sangat cerdas. Jadi Jibril ini selain kuat dia cerdas. Indazil arsil makin, dan dia punya kekuatan di yang memiliki di samping di sisi Allah yang memiliki al-ars. Ya, jadi dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki al-ars, ya. Ya. Zikuwatin indazil ars. Zikuwatin indazil ars. Jadi indazil ars adalah jar majrur, ya, mudhaf ilaihi, ya. Maksudnya dzaraf madzruf atau mudhaf ilaihi. Dzaraf itu bisa mudhaf ilaihi, ya, di sini. Inda dan zi itu mudhaf ilaihi. Zi dan ars mudhaf ilaihi. Terhubung kepada hal dari kuwah, ya, hal dari kuwah, ya, jadi itu. Kemudian makin sifat tambahan lagi dari rasulin. Sifat tambahan dari rasulin, ya, itu punya pangkat yang tertinggi. Jadi dia pemimpin malaikat. Ya, dia adalah pemimpin malaikat, ya, yang punya memasuki 70 lapis tirai cahaya tanpa izin. Ya, jadi dia ini, ya. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Baghawi bahwasanya ketika Jibril mengazab Allah utus untuk mengazab kaum Lut, ya, maka dia hanya menggunakan sayapnya ketika mengangkat negeri Sodom, negeri Lut itu hanya digunakan sayapnya saja, diangkat ke atas ke bawah ke atas ke bawah, ya. Jadi diangkatkan seluruh negeri itu, diangkat, diputar balik, tanam ke dalam bumi, ya, begitu, ya. Jadi diangkat ke atas, dilempar pakai pakai apa namanya? Pakai meteor, kemudian dibenamkan ke bumi, kebalikan. Jadi yang tadinya tanah yang bagian bawah itu jadi bagian atas sekarang. Setelah di balik tanahnya itu, mereka tertanam di bawah, dan sebelum mereka tertanam mereka dilempari dengan meteor, ya. Jadi mereka binasa dulu, baru mereka diselungkupkan ke bawah. Jadi benar-benar dibinasakan, ya. Dan juga malaikat Jibril pun adalah yang Allah utus ketika membinasakan kaum Samud, ya. Teriakannya malaikat Jibril, ya, langsung menjadikan kaum Samud tewas, ya. Tewas, ya. Dan juga beliau malaikat Jibril termasuk malaikat yang pergerakannya sangat cepat sekali,
dari langit ke bumi, langit paling atas ya, ke bumi ya. Demikian pula dari bumi ke langit paling atas. Jadi alangkah cepatnya dia eh, pergerakannya. Kemudian sifat selanjutnya muto'in. Ya, dia ditaati. Ya, jadi dia punya kedudukan muto'in dan dia juga ditaati sama aminin. Ya, sama aminin. Sama di situ di sana. Ya, aminin. Muto'in sama ya, aminin. Jadi dia ditaati di sana, muto'in sama, ditaati dia di sana, yaitu di langit sana. Ya, jadi dia pemimpin para malaikat, amin, dan dia juga terpercaya, ya, terpercaya. Jadi dalam bentuk kepercayaan Allah terhadap malaikat Jibril adalah beliau membawa firman Allah. Allah berfirman, kemudian firman-Nya dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga uh, untuk ya untuk mengabarkan kepada manusia tentang firman Allah. Ya. Kemudian wa bagian kedua maktufah dari jawaban sumpah yang tadi. Ya. Ya, wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Wa itu melanjutkan sumpah yang tadi. Ya. Saya ingin lagi zoom lagi. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa sumpah ma di sini serupa dengan laisa. Ma di sini serupa dengan laisa. Maka sohibukum isim ma mudhaf ilaihi, sohibu ya dia. Kan laisa kan seperti kana, laisa rafa'u nasoba. Merofakkan isimnya, apa namanya? Menasabkan khobarnya. Ya. Bimajnun itu zaidah, bi zaidah ya, tapi kedudukannya adalah nasab karena dia adalah khobar ma. Khobar ma yang serupa dengan laisa. Dan bukanlah, makanya di situ bukan, kan laisa bukan. Bukanlah sohibukum, teman kalian, sahabat kalian, majnun. Ya, bukanlah dia adalah seorang yang gila. Ya. Di sini sohibukum yaitu Rasulullah SAW. Ya. Di sini Allah mengatakan sohibukum kepada orang-orang musyrik. Ya. Ini teman kalian sendiri, kalian tahu dia tidak gila, ya. Kalian tahu dia tidak gila dan kalian tahu dia bukan pendusta dan kalian tahu dia bukan dukun, ya. Bagaimana bisa kalian tiba-tiba langsung menuduh dia adalah seorang pendusta, seorang yang dan juga kalian tahu kalau itu bukan sihir, bukan karena sihir, apalagi gila. Bagaimana orang tiba-tiba gila dan tidak ini ya. Jadi di sini Allah dan bahkan mereka percaya sebelum Rasulullah diutus kan mereka mempercayakan urusan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia jujur, ya, beliau waras, ya, sudah pasti waras dan bukan tidak pernah melakukan sihir, tidak pernah berdusta, ya. Jadi semua tuduhan itu sudah dibantah bahkan dengan perilaku yang mereka akui sendiri, yang para kaum musyrikin jadi mereka mendustakan apa yang mereka ucapkan sendiri. Mereka menuduh dusta padahal mereka tahu dalam hati kecil mereka bahkan secara fakta beliau tidak pernah berdusta. Mereka menuduh gila, mereka tahu secara pasti Rasulullah tidak gila. Mereka menuduh beliau tukang syair padahal mereka tahu Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah bersyair sebelumnya, bukanlah penyair. Sebelum diutus beliau bukan orang yang membuat-buat syair, belum pernah, apalagi jangankan buat syair, menulis dan membaca pun tidak bisa. Ya, bagaimana bisa buat syair? Ya, kemudian ya, jadi gila dan dia sudah jelas waras, penyihir, tidak juga beliau tidak pernah sebelumnya tersibukkan dengan tersibukkan dengan sihir. Ya. Kemudian bagian keempat ayat 23 lanjutan dari ayat 22. Ya. Kok ini ya? Salah ya? Tadi itu.
ini harusnya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, ini terlewatkan itu ya. Coba kita lihat. Ya. Iya ya, terlewatkan ya. Mohon maaf ya. Jadi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Itu yang terlewatkan. Jadi ini double ini ya. Harusnya di sini walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, kita langsung buka saja. Ada di ayat tersebut, ayat berapa itu? Ayat 23. Ya, ayat 23. Ya, di sini langsung walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, jadi wa-nya di sini sebagian bilang itu istinafiyah, tapi sebagian lain mengatakan bahwa wa itu justru melanjutkan wa masahibukum bimajnun, ya. Karena kalaupun istinafiyah dia istinafiyah bayani, ya. Kenapa Rasulullah itu bukan orang gila? Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Karena Rasulullah melihat benar-benar melihat Jibril yang tadi disebutkan sifat-sifatnya bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang, ya, ufuk yang jelas, ya. Jadi laqad la taukid, qad tahqiq, ya, ya. Jadi ro'a fiil dari qad, jadi tahqiqnya itu, ya, tahqiqnya itu di ro'a, ya. Kemudian hu menjadi maf'ul bihi dari ro'a, ya. Kemudian fa'il ro'a dikira-kira huwa, ya, huwa dikira-kira. Kemudian bil ufuqil mubin itu jar majrur terhubung kepada hal dikira-kira, terhubung pada hal yang dikira-kira, hal dari ro'a yang dikira-kira. Ya, jadi dia melihat malaikat Jibril dalam keadaan seperti apa? Bil ufuqil mubin. Yaitu hal itu kan dalam keadaan seperti apa? Jadi ada dalam keadaan tertentu bil ufuqil mubin, di ufuk yang sangat jelas, ya. Ya, bil ufuqil mubin itu benar-benar melihatnya dengan jelas. Ya, jadi Rasulullah SAW 2 kali melihat malaikat Jibril. Ya. Pada pertama sebagaimana difirmankan Allah dalam An-Najm ayat 5 sampai 10, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, yakni walaqad ra'ahu Muhammadun, ya, walaqad ra'ahu Muhammad, ya, Jibrila alladzi ya'tihi birrisalati anillah azza wa jalla as-surati allati khalaqahu Allahu 'alaiha, ya. Jadi benar-benar melihat dari bentuk yang sebenarnya yang Allah ciptakan dia, ya. Ya, yang sebagaimana dalam An-Najm, ya, ayat 5 sampai 10. Yaitu ketika menampakkan di, ya, allamahu syadidul quwa zumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausain, ya. Jadi au adna fa auha ila abdihi ma auha, ya. Di situ jadi ketika itu yang pertama kali yang itu Allah sebutkan dalam An-Najm, yaitu diajarkan kepadanya malaikat Jibril yang sangat kuat, yang punya akal yang cerdas, ya, yang menampakkan diri dalam rupa yang asli, sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi, ya. Nah, di sini yang dibawa di dalam bil ufuqil mubin, itu yaitu ketika pertama kali beliau melihat malaikat Jibril. Nah, dalam At-Takwir ini adalah persis sebagaimana dalam An-Najm, awal-awal surat An-Najm, ya. Jadi beliau dalam ufuk yang tinggi melihat langsung rupa asli dari malaikat Jibril. Kemudian yang kedua kalinya Rasulullah melihat malaikat Jibril adalah ketika malam Isra, ya, malam Isra Mi'raj, ya, ketika Mi'raj, ya, ketika naik ke langit. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya, inda sidratil
muntaha. Ada najm masih indah jannatul ma'wa iz yaksha as-sidrata ma yaksha, ya. Itu ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya, disitulah kedua kalinya Rasulullah melihat malaikat Jibril. Ya, jadi di sini Allah menegaskan bahwa penglihatan Rasulullah tersebut penglihatan yang benar. Insya Allah di PDF akan saya ganti ini. Ya. Kemudian lanjut, ya. Wama huwa biqauli syaitonir rajim. Ya. Poin 4 maktufat terhadap ayat sebelumnya. Ya. Karena Rasulullah tadi itu bahkan dituduh yang Rasulullah yang ajarkan ini, Al-Quran ini, para kaum musyrikin menuduhnya bahwa ini adalah jampi-jampinya syaitan, ya, jampi-jampi syaitan, ya. Padahal bukan. Maka Allah membantah, wama ala ghaibi bidonin, ya, wama huwa ala ghaibi bidonin, ya, wama huwa, ya, wama huwa biqauli syaitonir rajim dulu, ya. Iya, 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 iya. Wama huwa ala ghaibi bidonin, ya, udah benar, ya. Jadi wama huwa ala ghaibi bidonin, dan tidaklah dia donin. Ini ada dua penafsiran, ada dua cara baca. Sebagian ulama baca pakai zo, bilzonin, ya, bilzonin, ya. Jadi namun yang sampai kepada kita adalah yang dot, ya, bilzonin, ya. Jadi itu di situ ada perbedaan, ya. Kalau dibaca dengan dot, maka artinya bukan orang yang bakhil menyampaikan yang goib. Maksudnya bukan orang bakhil yang ketika Allah sampaikan kepada beliau perkara-perkara goib, maka Rasulullah tidak bakhil, tidak menyembunyikan ilmu yang sudah beliau ketahui. Ya, jadi beliau langsung menyampaikan kepada seluruh manusia tentang apa yang Allah firmankan kepada beliau. Tapi kalau dhonin adalah diragukan. Ya, jadi jangan ragu lagi dengan apa yang beliau sampaikan dalam hal-hal yang goib, karena itu datangnya dari Allah, ya. Dan bukanlah dia orang yang diragukan dalam ketika menyampaikan hal yang goib. Ya, jadi kalau dhonin, dia bukan orang yang bakhil ketika menyampaikan perkara-perkara goib yang datang dari Allah. Kalau dia pakai bidhonin, maka dia bukanlah orang yang pantas untuk diragukan ketika dia sedang menyampaikan hal yang goib, karena itu bukan datang dari beliau sendiri, karena datang dari Allah. Jadi itu bukan. Dan juga di sini perlu diketahui, ada pemahaman yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui ilmu Lauhil Mahfuz, dan ini batil, tidak ada begitu, ya. Jadi tidak ada. Rasulullah tahu yang goib karena Allah sampaikan beliau yang goib, ya. Bukan beliau tahu atas kemauan sendiri atau Allah buka seluruh, bukan, tidak ada. Jadi cukup apa yang Allah wahyukan, itulah yang beliau tahu, bukan beliau cari dikasih tahu seluruh, ya, ya, bukan. Atau beliau punya ilmu mengetahui Lauhil Mahfuz, tidak ada, ya. Itu tidak ada dasarnya, ya, yang demikian. Jadi kita di satu sisi kita memuliakan beliau, membenarkan risalah beliau, tapi di sisi lain kita jangan melampaui batas, menempelkan sifat-sifat. Kita beda dengan kaum Nasoro yang menempelkan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasul yang Allah utus. Nasoro itu menempelkan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi Isa, padahal beliau hanya sebagai Rasul yang Allah utus, yang Allah tampakkan mukjizat dengan izin Allah, dan itu bukan kemauan sendiri. Sebagaimana Rasulullah juga di sini ketika menyampaikan perkara-perkara gaib, itu adalah hanya yang disampaikan oleh Allah kepada beliau untuk beliau sampaikan kepada kaumnya, bukan atas dasar ilmu beliau sendiri, bukan, ya. Jadi hati-hati sekali itu, ya. Itu pemahaman kufur. Jadi di samping kekufuran itu mencela Rasulullah SAW, memaki Rasulullah SAW, menghina beliau, itu kekufuran. Kekufuran yang lain
adalah ketika kita menempelkan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi di sini hati-hati itu kekufuran yang lain. Jadi kalau kita ini kita tidak mencaci beliau sebagaimana Yahudi mencaci para nabi, dan kita juga sebaliknya. Tapi kita memuliakan beliau. Tapi ketika kita memuliakan beliau, kita tidak menempelkan sifat-sifat ketuhanan kepada beliau. Dan kita menyalahi Nasrani. Jadi ini pertengahan Islam. Islam menyalahi Yahudi yang kurang ajar terhadap para nabi, ya, bahkan sampai membunuh para nabi. Tapi Islam dengan memuliakan para nabi, tapi Islam ketika memuliakan para nabi, yaitu khususnya Rasulullah SAW, Islam tidak menempelkan atribut ketuhanan kepada Rasulnya. Sebagaimana Nasara dahulu berlebih-lebihan memuji Isa ibnu Maryam, hingga akhirnya menempelkan atribut ketuhanan kepada beliau, sehingga akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Maka kaum muslimin tidak pernah menyembah Nabi Muhammad SAW, tidak pula menempelkan sifat ketuhanan kepada mereka. Siapa yang menempelkan sifat ketuhanan, maka bisa jatuh kekafiran padanya, ya. Ya, di sini. Selanjutnya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ya, jadi di lanjutan dari kalimat pertama ini dia menjadi lanjutan kedua. Ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan buat dia bukan jadi ma di sini sama seperti ini beramal laisa, ya, serupa dengan laisa. Huwa di sini menjadi isim ma, ala ghaibi jar majrur terhubung kepada khobar donin. Terhadap khobar ma. Khobar ma yaitu donin. Sebagaimana juga di sini ma beramal seperti laisa, huwa isim ma, ya, biqauli syaitonin jar majrur terhubung pada khobar yang qaulin, ya. Jadi biqaulin, maaf ya, qaulin bi itu di situ ada mezaidah, jadi bukan memajrurkan. Jadi qauli, ya, qauli syaitonin, ya. Itu adalah qauli syaitonin, itu adalah khobarnya. Qauli syaitonin adalah khobarnya. Ar-rajim khobar dari syaitonin, ya, sifat dari syaitonin, ya. Dan ia bukanlah perkataan setan yang terkutuk, ya. Jadi bukan perkataan setan yang terkutuk, sebagaimana juga disebutkan dalam Asy-Syu'ara, ya, dalam surat Asy-Syu'ara, wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun, ya. Al-Qur'an itu bukanlah tidak dibawa turun oleh para syaitan. Tidak patut setan-setan itu membawa Al-Qur'an, dan mereka juga tidak akan berkuasa dalam membawa Al-Qur'an, ya, dan bahkan mereka dijauhkan dari mendengar Al-Qur'an tersebut. Makanya ketika kita baca Al-Qur'an, syaitan lari, ya. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita baca Quran, satu, kita meminta perlindungan dari syaitan. Yang kedua, setelah kita baca perlindungan, maka Allah menjauhkan syaitan dari kita. Makanya itulah pentingnya untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an, ya. Akan jauh godaan-godaan syaitan, ya, akan jauh godaan-godaan syaitan bagi orang yang sibuk dengan membaca Al-Qur'an, apalagi mempelajari Al-Qur'an, ya. Jadi di situ dijauhkan, ya, di sini, ya. Innahum anis sam'i lama'zulun. Mereka dijauhkan, ya, dari mendengarkan Al-Qur'an. Nah, jadi setan paling benci orang yang melantunkan Al-Qur'an. Makanya karena itu menjauhkannya dia dari orang tersebut. Makanya kita untuk bisa lari jauh dari syaitan, mendekat kepada Allah, melantunkan Al-Qur'an, ya, melantunkan Al-Qur'an untuk bisa jauh. Dan juga ketika baca Al-Qur'an, kita kembali diingatkan tentang Allah, kita diingatkan dari hari kiamat, kita diingatkan dengan perintah dan larangan, ya. Jadi banyak sekali, ya. Makanya kita harus paham Al-Qur'an ini. Makanya kita belajar tamyiz, kita belajar bahasa Arab agar kita paham tanpa harus lihat terjemahan. Ya, Quran yang itu kalau terjemahan kan jadi 2 kali lipat tebalnya. Nah, sekarang tanpa harus melihat itu, kalau sudah paham, alhamdulillah, jadi langsung tahu. Apalagi diajarkan juga makna di baliknya. Jadi bukan sekedar bahasa Arab juga, harus tahu juga makna
para ulama membawakannya. Lanjut, fa aina tazhabun. Fa di sini bisa dia terhubung kepada, ya, terhubung kepada ayat sebelumnya, ya, atau dia bikin kalimat baru istinafiyah. Jadi boleh dua-duanya. Jadi fa itu untuk tentang membantah yang tadi, wama, ya, wama huwa ala ghaibi bidhanin, dan wama huwa biqauli syaitonir rajim, fa, ya, gitu ya. Jadi begitu. Ketika dua itu tadi, maka fa dijawab di sini. Fa aina tazhabun? Mau kemana lagi kalian? Ya, dia bukan perkataan, dia bukan eh, apa namanya? Rasulullah mengajarkan yang gaib, ya, bukan, tidak bakhil mengajarkan yang gaib. Yang gaib itu datang dari Allah. Jadi bukan datang dari Rasulullah sendiri, ya. Wama huwa biqauli syaitonir rajim. Dan dia juga bukan ucapan syaiton, ya, bukan dibawa dari syaiton. Fa aina tazhabun? Maka kemana kamu pergi lagi? Mau dibantah bagaimana lagi? Ya, kalau ini bukan perkataan penyihir, bukan perkataan syaiton atau dibawa oleh syaiton, dan bukan, ya, dan bukan uh, hal yang goib. Hal yang goib tentu datang dari Allah, ya. Maka mau kemana lagi? Ya, fa aina tazhabun? Kalian kemana lagi? Nah, sebagian ini, jadi ini untuk memberikan hujah yang jelas kepada orang-orang musyrik, sehingga sudah tidak punya lagi mereka uzur, tidak punya lagi uzur karena sudah dibantah di sini, ya, sudah dibantah di sini, ya. Uh, sudah begitu jelas Al-Quran datang dari Allah, bukan perkataan makhluk. Ini adalah perkataan Allah, bukan perkataan Rasulullah, ya, dan juga datang dari Allah jelas-jelas. Maka kata Qatadah, fa aina tazhabun, yaitu mau kemana lagi kalau kalian tidak mau mengikutinya. Kalau kalian tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, terus kalian mau kemana? Ya, kan bimbingan Al-Quran membimbing kalian menuju keridhaan Allah, kalian menolak untuk mengikuti bimbingan tersebut, maka kalian mau kemana? Ya, tidak ada jalan lain kecuali yang membawa mereka kepada jahim, ya, kepada neraka jahim. Ya, kemudian dijelaskan lagi tentang Quran, in huwa illa dzikrul lil alamin, ya. In di sini nafi, ya. In di sininya nafi, ya, tidaklah huwa, tidaklah Al-Qur'an itu illa kecuali hasr, pembatasan, zikrul lil alamin. Khobar dari in, ya. Khobar dari huwa. Ya, jadi mubtada, ya. Huwa mubtada, zikrun khobar, ya. Huwa mubtada, zikrun khobar. Jadi in tidaklah, nafi, ya. Huwa, ya, mubtada, dia yaitu Quran, illa hasar, pembatasan, tidaklah dia kecuali hanya untuk zikrun, hanya untuk peringatan, hanya untuk zikir, ya. Untuk zikir, untuk peringatan, lil alamin, bagi seluruh ciptaan Allah, ya, seluruh semesta alam, alamin, ya. Ya, jadi, ya, ini harusnya jadi peringatan yang diambil oleh seluruh manusia. Seluruh orang harusnya menjadi teringat dengan dibacakannya Al-Quran. Hanya saja kemudian Allah berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim, ya. Jadi liman, kan lil alamin itu kan, liman itu masuk dari lil alamin kan, itu makanya dia badal dari lil alamin, karena man di situ, liman, ya, liman dan lil alamin, man itu kan masuk di alamin, ya. Man di situ kan, alamin itu jadi man itu bagian dari al alamin, ya, makanya disebut badal karena man merupakan bagian dari al alamin, ya. Ya, tidaklah ia peringatan bagi seluruh semesta alam, ya, yaitu bagi orang yang mau menghendaki untuk lurus, ya, liman sya'a minkum, di antara kalian, an yastaqim, ya. Sya'a fi'lul madhi, fa'ilnya huwa, yaitu man, ya. Kemudian minkum, ya. Minkum
jar majrur terhubung kepada halnya sya'a. Terhubung kepada halnya sya'a. Ya, jar majrur terhubung kepada halnya sya'a. Kemudian ayastaqim ya adalah maf'ul bihi dari sya'a ya, yang mau menghendaki an yastaqim untuk menjadi lurus. Ya, dia di sini berupa mausul, berupa ya mausul sila. An di situ an yastaqim itu masdar muawwal ya, kan dia huruf nasab dan huruf masdar. Kedudukannya di sini adalah mausul sila. Jadi huruf masdar muawwal itu bisa bermacam-macam, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi jar majrur, bisa jadi mausul sila. Di sini dia adalah mausul sila. Itu masdar muawwal itu yang kolom 8 ya. Huruf masdar ya, anlan, idzan, kaili, hatta. Itu huruf mas ini an apalagi ya? An masdari, an yang masdar, yastaqim ma, maka dia menjadi mudhari mansub ya karena diawali huruf nasab. Fa'ilnya dikira-kira ya, dan dia menjadi di sini berkedudukan sebagai sila ya. Liman sya'a minkum an yastaqim ya, bagi orang yang mau lurus. Jadi siapa yang mau lurus ya, maka dia akan mengambil Al-Qur'an sebagai peringatan. Ya, jadi di sini lil alamin, yang mau lurus adalah yang mau mengambilnya sebagai peringatan, menyikapinya dia menyikapi Al-Qur'an sebagai peringatan. Tapi Allah membatasi ya. Ya, wa ma tasya'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan kalian tidak akan bisa berkehendak ya kecuali dengan kehendak Allah. Artinya kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Tidak mungkin manusia bisa berkehendak. Kalaupun berkehendak, melakukan kehendaknya pun itu atas izin Allah. Jangankan melakukan sesuatu, mau berkehendak. Berkehendak itu kan belum terjadi. Mau ingin. Jadi berniat. Adanya niat itu datang dari Allah, ya. Atas persetujuan Allah. Kita punya niat baik, makanya kita alhamdulillah, ya. Karena Allah mengizinkan ada niat baik tersebut di hati kita, ya. Ketika kita melakukan kebaikan apalagi lebih alhamdulillah lagi karena Allah mengizinkan kita berbuat hal tersebut. Jadi jangan ujub. Ya, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ya. Ya, kita bahas dulu ma nafi tasyauna untuk menafikan fi'il setelahnya tasyauna ya, fi'lun mudhari antum ya, marfu ya. Illa untuk pembatasan ya. Tasyauna pembatasan dari maf'ulnya, dari mausul silahnya itu an yasha'a Allahu rabbul alamin. Jadi tasyauna membatasi untuk kehendak tersebut ya, kecuali kalau Allah menghendaki ya. Ya, yasha Allah menjadi fa'il dari yasha. Rabbul alamin adalah badal dari Allah. Ya, badal dari Allah. Allahu Rabbul alamin. Ya, Allah Rabbul alamin. Allah Tuhan semesta alam. Jadi Rabbul alamin adalah badal dari Allah. Jadi yaitu Tuhan semesta alam. Ini kekuasaan Allah. Jadi kalian tidak mungkin untuk bisa di atas jalan yang lurus kecuali dengan kehendak Allah. Makanya kita bersyukur, makanya kita berdoa. Ya, makanya kita berdoa karena ingin agar Allah menetapkan kita di jalan yang lurus. Di 17 kali sehari, setiap kali kita sholat, baik sholat wajib maupun sunnah, kita minta kepadanya jalan yang ditetapkan di jalan yang lurus. Itu makanya padahal kita sudah ada di atas jalan yang lurus kan, kita yakin Islam itu benar, kita yakin kita di atas jalan yang lurus, tapi kita berdoa. Ya, jadi di situ bukan ragu. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami yang jalan lurus. Bukan berarti sekarang sesat, bukan. Itu untuk tetap ditetapkan di atas jalan yang lurus. Karena ini. Nah, di sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika turunnya ayat ini, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, sebelum ayat itu kan, liman syaa minkum ayastaqim. Ya, maka Abu Jahal bilang, ya, al-amru ilaina. Perkara itu terserah kami. In syi'na istaqomna wa in syi'na lam nastaqim, kata Abu Jahal, ya. Nah, ini membawa pemahaman
qadariyah, menolak takdir, menolak kehendak Allah, ya. Ini memuat pemahaman kufur, pemahaman dari eh, menolak pemahaman, menolak kekuasaan Allah. Kata Abu Jahal, ya, segala sesuatu itu terserah kita. Kalau kita mau kita bisa lurus, kalau kita mau tidak mau lurus ya kita tidak akan lurus. Maka Allah turunkan ini, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan bisa berkehendak untuk lurus, jangankan berada ya, berada di atas jalan yang lurus. Berkehendak saja untuk menjadi lurus itu tidak ada, ya. Jadi untuk niat jadi lurus itu tidak ada, ya. Kecuali kalau Allah mau, ya. Kalau Allah mau kalian mau jadi lurus, ini makanya jangan sombong. Orang yang sombong akan Allah halangi dari jalan yang lurus. Untuk mau ingin berbuat baik, ingin memperbaiki saja, tidak ada niat. Jadi tidak ada niat untuk bertobat, ya. Tidak ada niat untuk bertobat, tidak ada niat untuk meluruskan jalan karena ya, karena sudah sombong. Makanya Allah tidak ini. Jadi ada hikmah ya. Jadi di sini ketika Allah berkehendak ada hikmah. Ya, jadi bukan bukan Allah zalim dengan tidak, bukan, karena di situ ada hikmah di baliknya. Dia sendiri sombong, tidak mau takabur, tidak mau tawadu di hadapan Allah, maka Allah tidak menghendaki dia di atas petunjuk. Ya, jadi di situ. Dia juga tidak mau berdoa. Ya, sebaliknya juga ada yang berdusta. Doakan saja saya hidayah. Tapi dia bohong. Dia bilang, ya saya ini, dia ini. Tapi dia bilang, tolong, ya kalau mau hidayah, Anda jalani. Ya, Anda punya kemauan dulu. Ya, Anda punya kemauan, Anda berdoa kepada Allah, ya, untuk mau lurus. Bukan malah berdusta, bilang, ya doakan saja biar dapat hidayah. Ya kalau mau doa saja hidayah, sama juga dengan doa saja biar saya dapat rezeki, tapi di rumah terus, tidak ada, ya. Tidak ada begitu. Tidak ada mendoakan itu harus ada usaha juga. Kalaupun kita mendoakan, Anda juga harus berdoa. Jangan suruh minta orang lain mendoakan, tahu-tahu dirinya memang tidak punya niat untuk menjadi baik, ya. Disinilah alhamdulillah selesainya at-takwir, ya. Alhamdulillah selesai at-takwir. Jadi 2 hari, mungkin 2 hari setelah ini, ya, itu abasa, ya. 2 hari kemudian ke depan di akhir sebelum An-Nazi'at dan An-Naba, saya coba sampai akhir Ramadan sampai tanggal 30 itu abasa selesai, ya. Jadi tinggal 2 lagi, An-Nazi'at dan An-Naba itu di luar Ramadan. Ya qadarullah tidak sampai selesai di bulan Ramadan ini, tidak apa-apa, lebih pelan-pelan saja ya. Jadi abasa insya Allah saya coba selesaikan besok dan lusa. Mudah-mudahan cukup. Kalaupun tidak sampai selesai juga tidak apa-apa. Jadi kita lihat bagaimana mau dibagi berapa bagian abasa, ya. Jadi mudah-mudahan selesai sebelum Id. Jadi lagi-lagi yang terlambat datang, insya Allah pas hari Idnya libur, ya. Pas hari Idnya tidak ada. Nah kemudian dibahas di grup nantinya, itu ketika tanggal 2 Syawal, hari Senin, kan insya Allah Ahad itu Id. Hari Senin mulai lagi, ya, melanjutkan yang ini. Apakah dia ba'da Isya atau ba'da subuh? Tolong komentar. Apakah dia ba'da Isya atau ba'da subuh? Tolong nanti di grup Bediwas, di grup, bagusnya dia ba'da Isya atau ba'da subuh. Ya, sama seperti ini, atau dia ba'da subuh, ya. Ya demikian ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.